Keluar dari Qinglan, keluar dari Qinglan, keluar dari Qinglan. Keluar dari Qinglan. Keluar dari Qinglan. Keluar dari Qinglan. Orang sepertimu tidak pantas bersaing denganku. Jika kau tahu yang terbaik untukmu, mundurlah. Jika tidak, aku akan mengunggah video ini ke internet dan menghancurkan hidupmu selamanya. Cantik, pegang dia untukku. Hari ini aku ingin melihat apa sebenarnya dirimu. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Sayang, lihatlah Cheongsamku, apa kelihatannya bagus? Aku akan pakai Cheongsam ini besok untuk mengantarmu ke ruang ujian. Simbolismenya adalah kemenangan di awal. Bagaimana menurutmu, bagus kan? Tentu saja bagus, Bu. Ibu terlihat paling cantik dengan Cheongsam ini. No, besok aku akan pakai Nike saja. Saat mengerjakan soal, kau harus menjawab semuanya dengan benar. Setelah mulut emasmu berbicara, nilai penuh sudah pasti di tangan. Nuh, itu sangat manis. Bu, no, kakak. Tidak seperti seseorang yang berdiri di sana kelihatannya menyebalkan. Apa keluarga kita memperlakukanmu dengan buruk? Untuk siapa kau berpakaian begitu lusuh? Bu, aku tidak. Tidak. Kau harus membiarkan orang luar menunjuk hidungku dan memarahiku, mengatakan aku memihak Nuo, dan memperlakukanmu dengan keras. Sebelum kau puas, Bu, tolong jangan ambil hati. Dia tidak bermaksud begitu. Dia mungkin tidak suka gaya berpakaian kita. Itu saja. Tenanglah, tolong. Orang kampung ini, apa yang dia tahu tentang selera fashion? Dan dia berani meremehkan kita? aku mencarimu dengan susah payah selama 15 tahun, dan begitu kau kembali, kau melawan kami. Kau dirusak oleh orang-orang kampung itu, begitulah kau menjadi buruk. Bu, tolong jangan bicara tentang ayah angkatku seperti itu. Apa aku salah bicara? Lagi pula, dia tidak dibesarkan oleh kita sejak kecil. Hatinya tidak sejalan dengan kita. Lihatlah Nuo kita, meskipun dia bukan dari rahimku, rasa perhatian dan baktinya 100 kali lebih baik darimu, anak kandung, dalam hal itu. Tepat. Jadi sepertinya Nuo lebih mirip kita, seorang anak keluarga Shen. Dulu kau seharusnya tidak membawa orang kampung ini kembali. Bagaimana mungkin aku tidak menyesal mengikutimu pulang dulu? Kenapa engkau masih berdiri di sana menghalangi pandangan? Cepat naik ke atas. Jangan keluar sampai engkau ganti pakaian yang layak. Masuk ke dalam. Jika pakaian tidak diganti dengan benar, jangan keluar. Bagaimana mungkin aku tidak ingin berpakaian cantik dan rapi? Tapi pakaian olahraga yang aku pakai ini benar-benar yang tercantik yang bisa saya ambil dari lemari saya. Empat tahun lalu, aku yang diculik sejak kecil akhirnya kembali ke pelukan orang tuaku. Setelah 15 tahun, akhirnya kau temukan putri kandungmu yang diculik itu. Tuan Shen, apa pendapat Anda sekarang? Saya sangat berterima kasih kepada media dan orang-orang baik atas bantuan mereka yang akhirnya memungkinkan saya menemukan anak kandung saya sendiri. Saya bersumpah bahwa saya akan menghabiskan sisa hidupku untuk memberikan kompensasi yang baik kepada putriku dan tidak akan pernah membiarkannya menderita sedikit pun bahaya. Pada saat itu, aku pikir aku akan menjadi orang paling bahagia di dunia. Orang tuaku segera membawaku untuk bertemu dengan putri angkat mereka. No, kami sudah membawa pulang kakakmu. Kakak. Mereka memberinya nama yang dulunya milikku, Shen No. Pergilah cepat dan temuilah kakakmu. Dia menggunakan namaku dan menjalani hidupku. Cepat. Pergi! Kakak, aku selalu mendengar orang tuaku menyebutmu sebelumnya.
tapi dia tidak tahan dengan kehadiranku. Kakak, mengapa kau memperlakukan aku seperti ini? Aku hanya ingin memiliki rumah. No, Nu, cepat bantu dia berdiri. Shenno, dia adalah kakakmu. Bagaimana kau bisa begitu kejam? Apakah kau baik-baik saja? Biarkan aku lihat apakah kau terluka. Kemarilah. Untuk menenangkan kakakku, orang tuaku setuju untuk membiarkannya mempertahankan nama Shenno. Sementara aku harus mengganti namaku menjadi Shenruo. Mulai hari ini, kau akan dipanggil Shenruo. Aku tahu kau cemburu pada adikmu, tapi bagaimanapun dia tumbuh besar bersama kami sejak kecil. Dan aku harap kau dan adikmu bisa rukun. Aku tidak menargetkannya. Baiklah, ayo pulang. Aku pikir dengan memberikan nama itu padanya, aku akan benar-benar mendapatkan kedamaian. Tetapi tidak disangka, itu adalah awal dari kejatuhanku ke neraka. Ruo, lihat. Pada awalnya, ketika Shenno bertindak semaunya, mereka masih akan membicarakannya denganku, memintaku untuk mengalah padanya. Ruo, ini adalah sesuatu yang kami siapkan khusus untukmu. Kamar putri yang dibangun dengan susah payah. Apakah kamu menyukainya? Ya, Dia sungguh beruntung. Hanya putri kandung. Keluarga Shen yang layak memiliki kamar sebagus ini kan? Tidak apa-apa. Ayah, ibu, aku tahu aku hanyalah anak angkat. Aku seharusnya tidak memiliki keinginan seperti itu. Tapi ibu, ayah, aku mohon jangan usir aku ya. No, bagaimana mungkin kami mengusirmu? Ya, Nuo. Ayah, ibu, kalian tidak bisa hanya karena dia Shenruo adalah putri kandung kalian, lebih menyayangi dia daripada Nuo. Aku tidak setuju. Kakak, aku tidak ingin membuat ibu dan ayah dalam posisi sulit. Nuo, bagaimana ini membuat mereka dalam posisi sulit? Ini yang pantas kamu dapatkan. Ya, Nuo. Dari kecil hingga dewasa, kami selalu paling menyayangimu. Ruo, kamu adalah kakak. Kamu harus mengalah pada adikmu. Bagaimana kalau begini? Di masa depan kami akan membangun kamar lain untukmu, lebih besar dari ini, dan lebih indah. Oke? belakangan diskusi mereka berubah menjadi perintah. Penerimaanku sepenuhnya juga menjadi kebiasaan. Nuo. Ayah. Ayah, Halo Tuan. Halo semuanya. Aku akan mengantarmu ke bimbingan belajar. ayah, teman-teman sekelasku mereka semua di bimbingan belajar yang sama denganku. Bisakah kamu memberi mereka tumpangan di jalan? Tentu saja. Ayo naik mobil. Terima kasih Tuan. Ayah, Ruo, kamu. Ayah, aku akan terlambat ke bimbingan belajar. Ayo cepat. Datang. Ruo, aku akan mengantar kakakmu dulu dan kembali menjemputmu nanti. Tunggulah aku. ayah. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang mati. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang mati. Hei, butuh taksi? Pak, berapa ke Villa Tianyuan? 200. Pak, saya tidak punya cukup uang. Bisakah lebih murah? Jika tidak punya uang, kenapa naik taksi? Anda tidak membuang-suang waktu saya. Pak. Ayo, makan malam sudah siap. Masakan ibu benar-benar enak? Ini, coba ini juga. Aku kembali. Hujan deras sekali. Kenapa tidak naik taksi pulang? Mungkin kamu sengaja bersikap memelas
di depan orang lain untuk mencari perhatian? Hei, di usia semuda itu, bagaimana bisa begitu licik? Ibu, kakak, jangan salahkan dia lagi. Mungkin dia sudah terbiasa tinggal di pedesaan dan belum beradaptasi dengan kehidupan kota. Adikmu sudah masuk angin. Cepat masuk ke dalam, bersihkan diri, dan keluar. Jangan menularkan dingin padanya. Cepat pergi. Itu adalah pertama kalinya aku menyadari dengan jelas bahwa aku benar-benar tidak bisa cocok dengan keluarga ini. Ini, ambillah udang lagi. Makan udang itu baik untukmu. Bu, aku ingin Niga. Ini. No, sudah dimanja sejak kecil. Kamu sebagai kakak perempuan harus mengalah padanya. Potongan iga yang terakhir ini berikan pada Nuo. Ini, ada udang di sini. Kamu makan udangnya. Aku alergi udang. Alergi? Kenapa tidak bilang dari tadi? Bahkan ketidaksukaan Shenhua pada jahe dipisahkan dengan hati-hati, tapi kau lupa aku alergi udang yang bisa mengancam jiwa. Mengalah pada adik sepertinya sudah menjadi aturan yang harus aku patuhi selamanya. Ujiannya besok. Pasti mereka mengajak Shenhua makan enak. Anakku sayang, kali ini aku buru-buru datang untuk menemanimu ujian masuk universitas. Ya, Nuo. Kali ini dengan dukungan kami semua, pasti kau akan masuk Universitas Impian. Kakak, aku percaya kau yang terbaik. Terima kasih ayah, ibu, kakak. Aku akan berusaha lebih keras untuk meraih nilai tertinggi tahun ini dan mengharumkan nama keluarga Shen. Sudah kubilang, No pasti yang paling berpotensi anak di keluarga Shen kita. Benar. Ayo pulang. Kakak, Kakak, bagaimana bisa kau makan sisa makanan? Jika ayah melihat ini, dia akan mengira kita memperlakukanmu dengan buruk. Kau sengaja mengatur waktu, kepulangan ayahmu, memakai pakaian lusuhmu, bersikap menyedihkan di sini untuk mengadu pada kami, bukan? Ibu, aku tidak. Aku hanya terlalu lapar. Kau lapar? Lalu ketika kami pergi makan tadi, mengapa kau tidak ikut? Sekarang kau diam-diam makan sisa makanan? Kau tidak melakukan ini sengaja? Lalu apa kau? Lihat sudah berapa lama kau kembali, namun kau masih membawa kebiasaan buruk itu. Dari desa, dengan sengaja melawan kami di mana-mana, membuat kami kehilangan muka. Wah, belum dimarahi sedikit pun, dan kau mulai pura-pura sakit ya? Shenhua, kenapa kau punya banyak trik? Cukup. Kalian berdua berhenti bertengkar. Ruo, jangan marah pada ibumu. Ibumu adalah seseorang dengan mulut tajam tetapi hati yang lembut. Lihat, dia bahkan secara khusus menyuruhku untuk membelikanmu hadiah. Ruo, perasaan butuh waktu untuk menyesuaikan. Lagi pula, kau belum lama kembali, dan kepribadian ibumu cukup dominan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, pasti ada konflik, tetapi semua akan membaik seiring waktu. Ini, aku akan memakaikannya untukmu. 4 tahun, dan aku masih tidak bisa cocok di keluarga ini. Akankah ini membaik? Tapi aku tidak punya masa depan lagi. Ayah, aku ingin memberitahumu sesuatu. Silakan. Tunggu aku sebentar. Baik. Betapa berat sebelahnya dirimu, memberi gelang sebagus itu kepada Shenhua. Bagaimana dengan Nuo? Nuo kita, dance yang terbaik. Ini adalah mobil sport yang Nuo idamkan sebelumnya.
Setelah turun dari pesawat, saya pergi langsung ke dealer 4S untuk memesannya. Bagaimana? Apakah kau suka? Ya, aku suka sekali. Terima kasih, Ayah. Baru begitu. Nuo, untuk ujian kali ini, kamu harus belajar keras untuk mengharumkan nama keluarga Shen kita. Ya, Hei, Rua. Tadi, apa yang ingin kau katakan padaku? Masih berdiri di sini? Cepat kembali dan tidur. Jangan ganggu. Istirahat Nuo di sini. Baiklah, jangan banyak bicara. Rua, tidak peduli apapun itu, tunggulah sampai setelah ujian besok untuk bicara. Sudah tidak pagi lagi, semuanya istirahat lebih awal. Orang yang berat sebelah tidak akan pernah mengaku mereka bias. Mereka hanya menyalahkanmu untuk menjadi lebih pengertian. Tetapi, bukankah aku cukup pengertian? Dan rasa pengertianku, apa yang telah dihasilkannya bagiku? Kondisimu. Lebih baik orang tuamu datang. Beberapa hal perlu dijelaskan kepada keluarga. Dokter, kau bisa bicara langsung padaku. Orang tuaku sibuk dan tidak bisa meninggalkan pekerjaan. Indikator gagal ginjalmu telah mencapai nilai kritis. Semua fungsi tubuh menurun dengan cepat. Lalu, bisakah aku bertahan sampai lulus? Nona, jangan berharap terlalu tinggi. Paling lama, hanya tinggal beberapa hari lagi. Ujiannya besok. Bertahanlah sedikit lagi. Tolong tubuhku, bertahanlah. Aku belum mau mati. Ujiannya hari ini. Kenapa kamu belum bangun? Di hari yang panas seperti ini, kamu berselimut rapat sekali. Apa kamu melawan? Apa kamu mempertaruhkan masa depanmu untuk menyakiti hatiku? Aku mempertaruhkan nyawa untuk melahirkanmu, dan sekarang kamu jadi musuhku? Ibu, di mana sarapanku? Oh, aku segera ke sana. Aku tidak punya waktu untuk mengurusimu hari ini. Kau boleh mati, aku tidak peduli. Kalau berani, jangan ikut ujian hari ini. Dasar anak nakal. Tui. Aku di sini. Kak. Datang. Tante, kenapa Tante di sini? Bukankah dua anak ini ikut ujian masuk PTN hari ini? Aku pergi mengambil 2 jimat Wenchang untuk keberuntungan. Ini. Terima kasih, Tante. Hei, di mana Ruo? Dia marah-marah padaku dan belum bangun. Apapun yang dia lakukan, dia selalu menunda-nunda. Dia punya sifat picik dan tidak bersikap seperti anggota keluarga kita sama sekali. Anak-anak sudah bekerja keras bertahun-tahun hanya untuk hari ini. Dia tidak akan begitu keras kepala, kan? Dia sengaja memilih hari ini hanya untuk membawa sial bagiku. Aku akan naik dan memeriksanya. Ruo. Aku masuk. Ruo. Jangan tidur. Hari nama ini adalah hari besarmu. Kamu tidak boleh terlambat. Ruo, di mana sopan santunmu? Seorang yang lebih tua sedang berbicara denganmu di sini, dan kamu bahkan tidak bangun dari tempat tidur. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana orang desa itu membesarkanmu. Apakah dia sakit? Ruo bukan anak yang tidak sopan seperti itu. Berselimut rapat sekali. Mungkinkah dia demam? Abaikan saja dia. Di usianya, kenapa dia tidak bilang kalau sakit? Biarkan saja dia membuat masalah di sini. Jika dia ketinggalan ujian, dia akan kembali ke desa dan bertani. Kakak, jangan bicara seperti itu tentang Ruo. Lihat saja seberapa keras dia, berapa lama dia bisa bertahan.
Bukankah kau bekerja besok? Cepatlah pergi. Ruo, semoga sukses dalam ujian. Taruh saja di sana. Ayo pergi. No, bagaimana ujiannya? Cukup baik. Seharusnya tidak masalah. Sudah kubilang, Nuo pasti akan masuk universitas terbaik. Siapa tahu, dia bahkan bisa menjadi peringkat teratas. Ujian belum selesai. Meskipun belum selesai, dia pasti juga melakukannya dengan baik. Tepat sekali, Nuo. Kau terlalu rendah hati. Setelah kau selesai ujian, aku akan dengan megah mengadakan jamuan perayaan untukmu. Aku akan memberitahu semua orang betapa hebatnya adikku. Aku sudah memesan tiketnya. Setelah kau selesai ujian, keluarga kita akan langsung pergi ke Maladewa untuk liburan. Benarkah ayah? Hebat. Hei, bagaimana dengan Ruo? Tidak tahu bagaimana hasil ujiannya. Kenapa repot-repot memikirkannya? Gadis tidak berguna ini. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia hanya bisa masuk ke sekolah kejuruan. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Nuo? Tepat sekali. Nuo belajar dengan baik. Di masa depan, dia ditakdirkan untuk mengikuti ujian pegawai negeri. Kau harus memperhatikan ucapan dan tindakanmu. Jangan tanpa alasan merusak masa depan adikmu. Lihat dirimu. Begitu pulang, kau langsung tidur di tempat tidur. Bahkan babi pun lebih bertenaga darimu. Sekarang lihat Nuo. Begitu dia masuk rumah, dia langsung ke kamar untuk belajar. Dia mengincar masa depan yang cerah. Lihat dirimu, nilai-nilaimu sangat buruk. Dan kau semalas ulat. Aku bicara padamu, tidak dengar. Kau? Bau apa ini? Kenapa busuk sekali? Apa kamu tidak mandi lagi? Katakan padaku, berapa lama kamu sudah di rumah, dan kamu masih tidak mandi setiap hari? Itu benar-benar membuatku marah. Kebiasaan buruk dari desa ini, kapan kamu akan mengubahnya? Di masa depan, berhenti mempermalukan keluarga Shen kita. Gerakan dansamu, aku harus merekam video dan mempostingnya ke Moments agar teman-teman itu melihat sisi lain dari Dewi Dingin kita. Tidak, kamu tidak boleh memposting. Kamu hapus itu. Hapus itu. Baunya busuk sekali. Nona Ruo, apakah kamu di kamar? Nona Ruo, tolong jawab. Mungkin ada yang salah? Ya ampun. Ayah, ibu, kakak. Nuo, No, putri kita yang akan kuliah sudah pulang. selamat untuk Nuo kita atas kelancaran ujiannya. Bunga ini sangat cocok untuk putriku. Terima kasih, ibu. Kamu sudah bekerja keras, sayang. Baik, ayo pergi. Langsung ke bandara. Di mana kakak perempuan? Apakah dia tidak ikut dengan kita dalam perjalanan ini? Saya sudah meneleponnya beberapa kali, tapi dia tidak menjawab. Dia mungkin masih merajuk dengan ibumu. Menurutku, dia hanya dimanja. Biarkan dia sendiri beberapa hari dan lihat berapa lama dia bisa marah. Kakak sedang menyusahkan. Ibu jelas bermaksud baik untuknya. Nuo masih yang paling bijaksana. Jika Shen Ruo setengah patuh, saya tidak akan begitu khawatir. Jangan bicarakan dia lagi. Ayo ajak Nuo dan pergi bersantai dengan baik. Ayo, jangan sampai ketinggalan pesawat. Nona Zhang, ada apa? Nyonya, bisakah Anda kembali sebentar? Saya khawatir dengan Nona Ruo. Dia mungkin dalam masalah. Apa? Apa? Ada apa?
Nyonya Zhang menelepon dan bilang bahwa Ruo mengunci diri di kamarnya dan tidak mau keluar meskipun sudah mengetuk pintu berkali-kali. Ada apa dengan dia? Dia hanya berpura-pura dan mengamuk. Dia tidak pergi ke ruang ujian. Apa bedanya dia pergi atau tidak? Dengan otaknya, meskipun dia pergi ke ruang ujian, dia hanya akan mempermalukan keluarga Shen kita. Aku sudah menelepon tukang kunci. Kalau begitu ayo cepat kembali. Hei, ayah, dia sudah cukup besar, bukan berarti dia bisa mati lemas di kamarnya, kan? Kau, dasar anak nakal. Bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu? Kakak mungkin masih menyalahkan ibu. Ketika aku keluar pagi ini, aku melihatnya. Aku bertanya apakah dia ingin pergi ke ruang ujian bersama, tetapi dia berteriak padaku dan berkata, "Jangan ganggu aku." Kemudian dia kembali ke kamarnya sendirian. Apa? Lihat apa yang kukatakan. Dia hanya aib, gadis liar. Anak durhaka ini berani membuat masalah di saat yang genting. Bagaimana keluarga Shen bisa melahirkan makhluk yang tidak tahu berterima kasih? Aku pasti akan memberinya pelajaran nanti. Shenruo, kau masih menolak pergi ke ruang ujian. Jika kau pikir kau bisa mengandalkan pura-pura sakit untuk mendapatkan simpati ibu dan ayah, maka aku sarankan jangan bermimpi tentang itu. Mereka hanya akan semakin membencimu. Shenruo, kau dengar aku? Baik, karena kau tidak mau mengikuti ujian, maka aku akan biarkan kau semaumu. Kakak melakukan ini, mungkin juga untuk mendapatkan perhatian ibu dan ayah. Itu sungguh konyol. Pada saat yang begitu penting, bagaimana kita bisa membiarkannya? Begitu sembrono? Sudahlah. Lagi pula dia hanya seorang pecundang. Apakah dia ikut ujian atau tidak masalah. Tepat. Syukurlah Nuo diharapkan. Hei, ayo cepat pergi. Jalannya sangat macet. Pesawat tidak akan menunggu kita. Benar, ayo pergi. Naik mobil. Baiklah. Terima kasih, Tuan. Hei, Nyonya, pintu Nona Shenruo akhirnya... Nona Zhang, jangan repot-repot dengan Shenruo. Biarkan dia merenung di kamarnya. Ini, tapi di kamar Shenruo. Jangan membantah. Lakukan pekerjaanmu dengan benar. Jika kau campur tangan lagi, aku akan memecatmu. Baiklah, Nyonya. Mereka sudah dihubungi. Bagaimana bisa ada orang tinggal di sini? Hei Tuan dan Nyonya Shen, kalian akhirnya kembali. Hei, manajemen properti, apakah kau gila? Keluarga kami akhirnya pergi berlibur, dan karena hal kecil ini, kau memanggil kami kembali. Sangat menyebalkan. Tepat sekali. Putriku baru saja selesai ujian, dan menunggu untuk keluar dan bersantai. Jika ada sesuatu, tidak bisakah menunggu sampai kami kembali? Maafin saya Nyonya Shen, tapi kami tidak bisa menahan diri dalam masalah ini. Cium bau busuk dari rumahmu, itu lebih busuk dari toilet. Dan kau punya keberanian untuk bersenang-senang di luar? Kenapa kau harus begitu kasar? Ayo, ciumlah. Seluruh area villa penuh dengan bau busuk dari rumahmu. Dan kau punya keberanian untuk marah di sini. Pasti Shenruo, sialan itu yang melakukan ini. Shenruo kembali dari pedesaan dengan kebiasaan buruk ini, dan dia tidak pernah berubah. Dia tidak melakukan hal produktif sepanjang hari, hanya menimbulkan masalah bagiku. Itu membuatku marah. Berhenti berdebat dan cepat buka pintu untuk melihat. Xinhua itu, bahkan jika aku memelihara anjing, ia akan mengibaskan ekornya padaku. Yang dia lakukan sepanjang hari hanyalah menimbulkan masalah bagi kita. Shenruo, apa yang kau lakukan di dalam? Keluarlah sekarang. Lihat, apa benda di tanah itu? Ini sangat menjijikkan. Memalukan.
Ah, Seseorang mati. Ada yang mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Putriku tidak akan dalam bahaya, dia akan baik-baik saja. No, Heng. Suruh mereka semua pergi. Cepat keluar dan berhenti mencari. Keluar. Tunggu. Kami mention selepas bahwa pembunuhan terjadi di rumah Anda. Menurut prosedur hukum, Renat 12 Tetsugar Spray Cemetery dan melakukan pengambilan sampel. Silakan dekat di Kertswer. Petugas. Almarhumah adalah putri kami. Dia berada di bawah pengawasan kami setiap hari. Kami memantau setiap gerak-geriknya. Itu tidak mungkin pembunuhan. Sama sekali tidak mungkin. Saya akan menghubungi rumah duka sekarang juga. Untuk mengambil jenazah dan mengkremasinya. Jadi kalian polisi tidak perlu menyelidiki. Karena Anda mengatakan dia berada di bawah pengawasan Anda setiap hari. Lalu mengapa dia sudah meninggal selama berhari-hari dan kalian bahkan tidak menyadarinya? ya. Mereka tidak mencium bau busuk itu dan tidak tahu cara menjadi orang tua. Apa yang kau katakan? Beberapa hari kemudian, ia akan dimakan belatung sampai tulangnya pun tidak tersisa. Anak ini terlalu tragis. Dia mati begitu saja, tidak jelas. Orang tua kandungnya dengan seorang anak angkat sedang berlibur di luar. Tidak sadar dia telah pergi. Orang tua macam apa mereka di dunia ini? Sungguh memprihatinkan dan menyebalkan. Ini salahku. Ini salahku. Aku yang menyebabkan kematiannya. Aku membunuhnya. Apa katamu? Pak polisi, ini semua kesalahpahaman. Ibunya mungkin kaget dan bingung, jadi dia bicara ngaco. Bagaimana mungkin dia membunuh anak kandungnya sendiri? Itu benar-benar mustahil. Ini salahku. Ini salahku. Ini salahku. Bu, segera bawa wanita ini ke rumah sakit. Kalian bertiga ikut saya ke kantor polisi untuk memberikan keterangan rinci. Baik. Ruak meninggal karena sakit. Ini bukan salahku. Ini bukan salahku. Ini bukan salahku. Bu, bisakah kau bersikap normal? Minumlah air. Ini bukan salahku. Ini bukan salahku. Apa yang kau lakukan? Kaulah yang membunuh Ruok. Kau selalu mengganggunya. Kau. Dia sudah mati. Bisakah kau sadar? Berhentilah gila. Saat Ruok masih hidup, aku memperlakukannya seperti ini. Aku bahkan memukulnya. Menamparnya dengan telapak tangan. Menendangnya dengan kaki. Dia masih sangat muda. Betapa sakitnya dia pasti merasakan. Tangannya dimakan belatung, berdarah terus, sampai darahnya mengering. Teruslah gila. Ruok, aku menyakitimu. Aku salah. Aku pantas mati. Aku pantas mati. Aku pantas mati, Ruok. Aku pantas mati, Ruok. Ini adalah laporan otopsi Shenruo. Penyebab kematiannya adalah gagal ginjal parah. Kemungkinan pembunuhan dikesampingkan. Apa? Gagal ginjal? Bagaimana bisa dia gagal ginjal? Kenapa kita tidak tahu? Tisk, itu yang harus kau jawab. Kau bercanda, ini palsu. Apa kau mempertanyakan profesionalisme dokter forensik kami? Selain itu di perutnya, kami menemukan sejumlah besar benda asing, termasuk gumpalan rambut, kardus dan plastik, dan pecahan kaca serta paku besi. Perutnya 2 kali lebih besar dari normal. Ini pasti kebiasaan buruk yang dikembangkan adikku di desa. Untungnya tidak tersebar. Jika tidak, siapa tahu apa yang akan dikatakan orang luar tentang kita menganiaya dia? Adikku selalu melakukan hal-hal absurd seperti itu. Ini bukan kebiasaan buruk. Ini adalah pica yang dipicu oleh depresi. Apa kau bahkan memperlakukan dia sebagai keluarga?
bagaimana kau bisa mengatakan kata-kata dingin dan kasar? Aku. Akulah yang membunuh Xiaoruo. Aku semua salahku. Semua salahku. Jika kau memiliki penyesalan, bawa jenazahnya kembali dan kuburkan dengan layak. Aku. Ayah, ayo cepat keluar dari sini. Aku selalu merasa tempat ini angker. Pergi, cepat pergi. Xiaoruo. Xiaoruo. Baiklah. Kenapa kau bertingkah gila di siang bolong? Ayah, apakah kita benar-benar akan membawa jenazah kakak pulang? Apa yang kau bicarakan? Dia meninggal dalam keadaan yang tidak jelas. Bagaimana jika dia benar-benar kembali untuk balas dendam pada kita? Ayah, apakah dia benar-benar akan datang membalas dendam pada kita? Itu karena kelemahan mentalnya sendiri, dia tidak bisa menahan tekanan, dia bunuh diri karena putus asa. Kenapa menyalahkan kita? Lalu apa yang harus kita lakukan? Tunggu sampai aku pulang, cari seorang master yang andal untuk menghitung dengan benar, dan lihat bagaimana menanganinya dengan tepat. Kyojak sayang, putriku yang baik, Xiaoruo. Ibu, apa yang kau lakukan? Nono, bisakah kau mengembalikan kamar ini kepada kakak? Kamar ini awalnya disiapkan untuk kakakmu. Kembalikan kepada kakak ya. Ibu, apa yang kau lakukan? Putriku yang baik, aku akan memberimu apapun yang kau mau. Aku akan pergi merebutnya untukmu. Aku akan merebut kembali semua barang Nuo-Nuo untukmu ya. Ya? Ibu, kau benar-benar gila. Xiaoruo. Bu, kau benar-benar gila. Xiaonuo, Xiaoruo. No. Bu, bisakah kau berhenti bersikap misterius? No. Ini salahku. Aku salah. Aku seharusnya tidak membelikan adikmu kue yang semahal itu. No. Aku tahu aku salah. No. No, anak ini pada akhirnya masih tidak bisa menerima Xiaoruo. Bagaimana dengan hari-hari ke depan? Bagaimana kita harus menghadapinya? Xiaoruo telah menderita di desa sejak kecil. Sekarang, akhirnya kami berhasil membawanya kembali dengan susah payah. Untuk pakaian, makanan, dan perjalanan, semuanya sudah tersedia. Baginya, itu sudah merupakan berkah besar. Ya, Nuo, anak ini sangat pemikir. Masalah kecil bisa mengendap di pikirannya lama. Sepertinya aku perlu lebih memperhatikan hal ini ke depannya dan tidak boleh membiarkan ada yang salah. Jika dia mengembangkan masalah psikologis, akan merepotkan di masa depan. Ya. Saat Nuo tidak ada, aku membelikanmu kue. Ku dengar kue ini sangat enak. Cepat, buka dan makan. Jangan biarkan dia melihatnya. Xiaoruo, selamat ulang tahun. Terima kasih, Ibu. Xiaoruo, jangan salahkan aku, adikmu, yang sudah dimanjakan sejak kecil. Sebagai kakak, mari kita mengalah sedikit. Anggap aja ini untukku dan ayah. Apakah itu oke? Xiaoruo kita sangat penurut. Dasar orang kampung, tidak pantas makan barang sebagus ini. No. Hari ini adalah ulang tahun kakakmu, makanya aku membelikan kue untuknya. Ibu, kau berjanji padaku sebelumnya, hanya mencintaiku. Kau berbohong padaku. Nuo, kau
Sedang apa? Jangan menakutiku. Kalau begitu janjilah padaku bahwa mulai sekarang hanya aku di matamu dan hanya mencintaiku. Aku janji padamu. Ibu berjanji padamu. Cepat, letakkan. Ibu setuju apapun. Tidak mungkin. Bagaimana masalahnya bisa dengan Xiao Ruo? Bagaimana dia bisa begitu putus asa? Dia hanya seorang gadis liar dari pedesaan. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin begitu sensitif. Ada apa? Ayah, ibuku sudah gila. Kirim dia ke rumah sakit jiwa sekarang. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Nuo, bantu ibumu kembali ke kamar. Hai, apa yang kau tunggu? Xiao Ruo tidak akan. Xiao Ruo tidak akan. Halo. Permisi, apakah Anda orang tua dari siswa Shen Ruo? Ya. Boleh saya tahu siapa Anda? Ini Zhu Mingyuan dari Institut Penelitian Tsinghua, Direktur Zhou. Dia datang ke sini secara pribadi kali ini untuk mengundang Xiao Ruo bergabung dengan institut kami. Ini Institut Penelitian Xinglan adalah institut dalam negeri terkemuka dan secara internasional peringkatnya sangat tinggi. Begitu banyak talenta terbaik, bahkan berusaha keras pun tidak bisa masuk. Namun, sejujurnya dengan Direktur Zhou, putri saya baru saja lulus SMA tahun ini. Dia bahkan belum masuk perguruan tinggi. Apakah Anda melakukan kesalahan? Apakah kamu salah? Tidak ada kesalahan. Beberapa tahun yang lalu, dalam sebuah makalah yang saya terbitkan di jurnal akademik, ada suatu kelalaian yang ditemukan pertama oleh Shen Ruo, mahasiswi tersebut. Dia bahkan secara khusus menulis email untuk menunjukkannya. Sejak itu, kami telah berkorespondensi mengenai beberapa masalah akademis. Baik, idenya sering memberi saya banyak inspirasi. Dekan Zhou telah mengabdikan dirinya pada desain komunikasi selama bertahun-tahun. Artikel itu memakan waktu hampir 10 tahun kerja keras untuk diproduksi. Sudah sulit untuk memahami isinya. Tetapi Shen Ruo, mahasiswi tersebut, tidak hanya memahaminya sepenuhnya, tetapi juga menunjukkan banyak masalah-masalah kunci. Banyak perspektif di dalamnya, bahkan Dekan Zhou sendiri merasa segar dan tercerahkan. Bakat seperti itu jarang ditemui dalam bertahun-tahun. Memang benar, bakatnya dalam dinamika fluida adalah dalam beberapa tahun ini yang paling luar biasa yang pernah saya lihat dalam korespondensi kami. Berkisar pada topik-topik terkait, kami banyak berbicara. Dia juga banyak membantu saya. Kami sepakat bahwa setelah dia lulus SMA, untuk mengundangnya ke Institut Penelitian Xinglan untuk bekerja dengan saya pada beberapa pekerjaan desain terkait. Undangan ini adalah pengakuan atas bakatnya dan janji yang kami buat sebelumnya. Sebelumnya saya melihat Shen Ruo sedang meneliti sesuatu. Mungkinkah orang yang mereka cari benar-benar dia? Tetapi Shen Ruo sudah meninggal. Lalu, apakah Shen Ruo, mahasiswi itu, di rumah? Tunggu sebentar. Aku akan memanggilnya keluar sekarang. Baik. Nuo, sebentar lagi angguk saja diam-diam. Jangan katakan apapun lagi. Cepat. Nuo. Ini adalah orang yang telah berkorespondensi dengan Anda selama ini dan berdiskusi tentang desain kapal dengan Anda, Direktur Zhou. Direktur Zhou datang kali ini untuk mengundang Anda bergabung dengan Lembaga Penelitian Xinglan. Direktur Zhou, biar saya beritahu Anda, Nona kami baru saja mengganti namanya baru-baru ini, dan sekarang dia dipanggil Shen Nuo, dengan Nuo yang berarti janji. Ini adalah putri saya. Shen Nuo, kan? Adapun orang yang bisa membuat Direktur Zhou kami datang secara pribadi, Anda adalah yang pertama. Ini menunjukkan bahwa pengakuan institut kami terhadap Anda bukan sekadar kata-kata manis. Nuo kecil, apakah kamu mau datang ke Lembaga Penelitian Xinglan kami? Tidakkah kamu akan menanyakan nilaimu? Seseorang yang bisa menarik perhatian Direktur Zhou tentunya tidak akan memiliki nilai yang buruk. Namun,
Jika kamu bisa mendapatkan nilai tertinggi ujian masuk perguruan tinggi tahun ini, kamu bisa melewati semua penilaian dan langsung bergabung dengan institut kami. Juara 1, Jadi bagaimana nilaimu tahun ini? aku. Apa yang terjadi? Ayo kita periksa. Halo. Apakah Anda Tuan Shen? Ya, saya... Halo, Tuan Shen. Sekomt. Putri DP Anda telah diterima sebagai peringkat pertama nasional. Sebelumnya, Nuo memperkirakan nilai-nilainya dan bilang tidak terlalu bagus. Baru beberapa saat, bagaimana tiba-tiba dia menjadi juara nasional? Lihat. Ini adalah surat penerimaan dari Universitas Qingbei. Ini tidak mungkin. Ini bagaimana mungkin? Bagaimana? Apakah sudah ada masalah dengan surat penerimaan ini? Saya... Tidak ada masalah. Tentu saja tidak ada masalah. Kami terlalu bahagia dan bersemangat. Yang terbaik masih akan datang. Ayo, lihat. Kota untuk menghormati juara pertama telah menyetujui secara khusus 200.000 yuan dalam beasiswa. Sudah kubilang, mahasiswi Shenruo sangat berbakat, bukan orang biasa. Sekarang telah memenangkan mahkota juara nasional. Sungguh patut dipuji. Dekan Zhou, apa yang Anda katakan sebelumnya tentang membiarkan Nuo kami masuk ke Institut Penelitian Qinglan, apakah masih berlaku? Tentu saja masih berlaku. Bagus. Terima kasih, Dekan Zhou. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Saya sama sekali tidak kenal Dekan Zhou. Lagi pula nama di surat penerimaan ini, jelas adikku Shenruo. Sepertinya Zhou Mingyuan mencari adikmu, Shenruo. Apa? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin? Aku sudah tahu dari awal. Kakakku adalah yang kau cintai, putrimu sendiri dari hati. Saat ada kabar baik, kau memikirkannya lebih dulu. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Selama bertahun-tahun, bagaimana ayah dan ibumu memperlakukanmu? Apa kau tidak tahu? Lalu kenapa kau bilang bahwa Dekan Zhou mengundang kakakku? Dia baru saja mengundangku secara pribadi ke institut. Sekarang kau berbalik dan bilang itu dia? Kenapa? Sebelumnya, aku melihat kakakmu berkomunikasi dengan seseorang. Orang itu kemungkinan adalah Dekan Zhou. Itu menyebabkan nominasi institut riset ini. Dan orang yang diundang secara pribadi oleh Dekan Zhou sebenarnya seharusnya adalah kakakmu, Shenruo. Bagaimana bisa kakakku tidak mengikuti ujian masuk perguruan tinggi? Bagaimana mungkin dia menjadi nilai tertinggi? Mungkin dia meninggal setelah ujian. Selain itu, kedua namamu cukup mirip pada awalnya. Mungkin saja mereka salah. Ya, tepat sekali. Begitulah keadaannya. Lalu, kakakku sudah meninggal. Bagaimana dengan tempat nominasinya? Hal-hal telah sampai pada titik ini. Aku sebenarnya berpikir ini adalah kehendak ilahi. Apa maksudmu? Pada akhirnya, kakakmu Shenruo tetaplah darah daging keluarga Shen kita sendiri. Kematiannya menjadi pengorbanan terakhir untuk keluarga kita. Itu mengamankan posisi keluarga Shen, menjadikan kita pemimpin industri. Nuo, kau ingat ini dengan jelas? Baik itu Shenruo atau Shenruo, mulai sekarang kau adalah satu dan sama. 3 bulan kemudian, Nuo, sekarang di lembaga penelitian, kamu harus bekerja keras untuk mengharumkan nama keluarga Shen. Aku akan bekerja keras. Putriku, yang terbaik. Ibu, tenanglah. Shenna. Dekan Zhou? Xiaoruo, aku adalah ibumu. Xiaoruo. Bu, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Adikku sudah lama pergi. Kau bicara omong kosong di sini? Apa yang orang pikirkan jika mendengar? Tolong hentikan ini, ya? Nyonya, Anda salah memanggil saya. Aku ibumu, Xiaoruo. Ada apa? Direktur Zhou, maafkan aku. Putri sulungku baru saja meninggal dan istriku tidak bisa menerimanya, jadi dia trauma. Jadi,
Kenapa kamu? Kalian saling kenal? Oh, begini. Tuan dan Nyonya Shen membawa putri angkat mereka berlibur, sementara putri kandung mereka tidak mendapat perawatan tepat waktu dan meninggal secara tragis di rumah. Kebetulan aku dokter forensik untuk kasus ini. Tuan Shen, adik perempuanku, dia bicara terus terang dan tidak memilih kata-kata. Maksudku, saat dia di Qinglan, dia adalah yang termuda, peneliti inti di institut kami. Soal bakat, hanya sedikit di institut yang bisa melampauinya. Dokter forensik Bai, ini adalah sosok anak ini. Mirip seperti Xiaorua. Ini putri angkatku, Chen Waning. Hari ini dia pertama kali melapor di Qinglan. Aku mengajaknya berkeliling untuk membiasakan diri di sini. Semuanya, ada pertanyaan lagi? Tidak. Aku hanya merasa dia mirip dengan putri sulungku. Sedikit. Kalau begitu, Tuan Shen, Anda pasti salah. Waning kami tidak berani bercita-cita menjadi putri Anda. Bai Fai, apa maksudmu? Apa yang aku pikirkan? Shenruo jelas sudah mati, meninggal tepat di depan mata kita. Jadi bagaimana mungkin dia tiba-tiba muncul? Pasti akhir-akhir ini semuanya terlalu kacau, membuatku berhalusinasi. Qinglan kita selama 20 tahun selalu ketat dalam memilih murid. Jadi bakat seperti ini, yang terbaik sudah langka, dan kebetulan tidak hanya keduanya, itu sangat berbakat, tetapi juga arah penelitian mereka tumpang tindih. Haha, ini benar-benar takdir. Hui Min, aku pikir lebih baik begini. Ayo, adakan kompetisi kecil sebagai pesta sambutan yang unik. Pertama, hal ini memungkinkan pendatang baru untuk cepat berintegrasi ke dalam atmosfer institut kita. Kedua, mari kita lihat bibit unggul seperti ini, seberapa besar potensi mereka. Bagaimana menurutmu? Aku tidak masalah. Semuanya tergantung pada anak baptisku. Aku setuju. Bagaimana dengan Shen Nuo? Ibu sudah lama tidak kambuh. Kenapa tiba-tiba dia salah mengira dia sebagai Shenruo? Mungkinkah... Nuo, Dekan Zhou menanyakan suatu pertanyaan padamu. Kakak memakai masker di musim panas yang panas ini, bukankah itu tidak nyaman? Biarkan aku membantumu melepasnya. Apa yang kau lakukan? Anak baptisku baru saja operasi. Ya, jadi dia tidak bisa melepas maskernya. Dr. Bai, putriku sangat merindukan kakaknya dan bersikap kasar karena impulsif. Tolong maafkan dia. Kakakku meninggal lebih awal, baru saja aku melihatnya, dan dia sangat mirip dengan kakakku, jadi aku bersemangat. Begitukah? Saat kami mengambil pernyataan dari tetangga sekitar, mereka serempak menyatakan bahwa hubungan saudara perempuanmu yang tidak harmonis. Nuo menggertak Xiaorua lagi. Ibu, omong kosong apa yang kau bicarakan? Berhenti bicara. Jangan mempermalukanku di depan umum. Jadi, teman sekelas Shen Nuo, usulanku tadi. Bagaimana menurutmu? Aku tidak keberatan. Kau bisa mengaturnya sesukamu. Kompetisinya lusa, dan aku sedang belajar keras sekarang, tapi aku tidak yakin apakah ada cukup waktu. Kenapa dia? Mungkin untuk kompetisi lusa, aku mungkin menang tanpa perlawanan. Hey Chen, kebetulan sekali bertemu lagi. Minggir, jangan sentuh aku. Chen, aku hanya menyapamu. Kenapa kau begitu agresif? Tolong jauhi aku. Bukankah ibu baptismu ikut denganmu? Ku dengar dulu, dia dikenal bersama dengan Dekan Zhou sebagai bintang kembar Qinglan. Tapi kemudian karena kehidupan pribadinya yang bebas, dia dikeluarkan dari akademi. Aku juga pernah mendengar tentang ini. Bintang kembar Qinglan dari masa lalu, semua orang tahu tentang mereka, dan tak ada yang tidak tahu. Tepat sekali. Dan dikatakan bahwa bakat Bai Huimin jauh lebih unggul dari Dekan Zhou. Tapi kemudian, dia hamil di luar nikah yang menghancurkan masa depannya yang cerah. Orang seperti itu benar-benar telah mempermalukan wajah akademisi. Sekarang yang lebih parah, dia menggunakan cara curang untuk mengeksploitasi celah dan membuatmu, orang yang tidak jelas asal-usulnya, masuk ke Qinglan. Apa hubungan kalian sebenarnya? Bagaimana mungkin dia, untuk menaiki tangga sosial,
bahkan meninggalkan sedikit integritas akademis ini dan melepaskannya? Bu, mungkinkah dia anak haram Bai Huimin? Ah, jangan bilang begitu. Tapi itu mungkin saja. Orang yang hatinya kotor melihat kotoran di mana-mana. Memakai masker di cuaca panas ini bukan karena takut terlihat, lalu apa yang kamu takutkan? Kalau berani, lepaskan. Kau pikir kau siapa? Kenapa aku harus mendengarkanmu? Menurutku kau merasa bersalah. Berani kau memukul orang? Menurutku dia putus asa. Gadis-gadis zaman sekarang sangat tidak bercita-cita, ingin mengambil jalan pintas di usia muda, mengejar orang kaya dan berkuasa. Jika aku orang tuanya, akan kupatahkan kakinya. Kita semua bekerja keras untuk masuk ke Qinglan, tapi diinjak oleh mereka yang mengandalkan koneksi. Apa kita puas? Benar. Kami telah belajar keras selama bertahun-tahun hanya untuk membiarkan orang seperti itu menjadi batu loncatan kita. Ya, keluar dari Qinglan. 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 Sebagai juara ujian masuk perguruan tinggi nasional, orang sepertimu tidak pantas bersaing denganku, apalagi tinggal di Qinglan. Kapan Shen Noa menjadi juara nasional? Benar, dia tidak pantas. Ya, keluar dari Qinglan. Keluar dari Qinglan, keluar dari Qinglan, keluar dari Qinglan. Keluar dari Qinglan. Keluar dari Qinglan. Keluar dari Qinglan. Orang sepertimu tidak pantas bersaing denganku. Jika kau tahu yang terbaik untukmu, mundurlah. Jika tidak, aku akan mengunggah video ini ke internet dan menghancurkan hidupmu selamanya. Cantik, pegang dia untukku. Hari ini aku ingin melihat apa sebenarnya dirimu. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Berani-beraninya kau membuat masalah di kantin. Apa kau tidak ingin lagi tinggal di Qinglan? Orang ini, dia memiliki karakter yang buruk. Tidak ada yang yakin. Mengapa dia ada di Qinglan? Hei, bukankah ini Chen Wanning? Cepat. Teman sekelas Chen, kau tidak apa-apa? Kau tidak tahu seluruh ceritanya. Mengenai Chen Wanning, hubungannya dengan dokter forensik Bai, lebih dari sekadar ibu dan anak angkat. Dia, Chen Wanning, adalah putri kandung dokter forensik Bai. Diam. Qinglan adalah lembaga penelitian, dan semua yang masuk telah lolos seleksi ketat, muncul sebagai talenta terbaik. Jadi seharusnya tidak ada urusan kacau seperti itu. Jangan menyebarkan rumor. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Jika dia tidak bersalah, tunjukkan nilainya. Selama dia mengeluarkan nilai ujiannya, kami akan percaya padanya. Kami ingin melihat transkrip nilainya. Tepat, atau kami tidak akan menerimanya. Periksa nilainya. Periksa transkripnya. Periksa transkripnya. Periksa transkripnya. Perlindungan buta Anda padanya mungkin menyakiti hati para siswa. Bagaimana Anda bisa mendapatkan rasa hormat di Qinglan seperti ini? Apa yang kau inginkan? Sederhana. Lepaskan saja topengmu. Kami ingin pemeriksaan latar belakangmu untuk melihat apakah kau benar-benar masuk Qinglan berdasarkan prestasi. Kenapa takut? Kalau begitu keluarlah sendiri. Jangan biarkan kami melihatmu lagi. Keluar, keluar, keluar. Keluar, keluar, keluar. Baik. Aku akan melepasnya. Baik. Saya akui. Ini sangat serius. Kirim dia ke klinik dengan cepat. Beraninya kau melakukan ini di depan mataku. Mengganggu seseorang, kau benar-benar tidak punya hukum. Aku tidak sengaja. Shen Noa, saya menyarankanmu untuk bersikap baik. Jika bukan karena kau, yang merupakan jenius langka, aku akan mengusirmu dari Qinglan. Mengenai insiden hari ini,
Aku akan memberimu peringatan sekolah untuk saat ini. Mengenai kompetisi lusa, sebaiknya kau tidak mengecewakanku. Chen Wanning, tunggu saja. Wanning. Bagaimana keadaan Wanning? Biarkan aku melihat seberapa parah lukanya. Ya ampun, Tidak apa-apa, Ibu Baptis. Hanya gesekan kecil. mereka benar-benar keterlaluan. Tidak, aku harus menelepon polisi. Ya, Ibu Baptis, sekarang bukan waktunya. Kompetisi pengetahuan akan segera tiba. Ini saatnya untuk menyiapkan sedikit kejutan untuk mereka. Kau sudah memutuskan? Ya. Sudah waktunya untuk menyiapkan sedikit kejutan untuk mereka. Kau sudah memutuskan? Ya. Nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan. Nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan. Halo, sesuatu terjadi. Xiaoruo. 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 Cepat ke rumah sakit. Ya, ayo. Apakah aku di surga? Astaga, putriku yang bodoh. Mengapa engkau terus mengatakan hal-hal konyol seperti itu? Sekarang jam berapa sekarang? Pukul 8 Sida. Xiaoruo, kau baru saja bangun. Beristirahatlah di tempat tidur. Hari ini adalah ujian masuk perguruan tinggi. Aku tak harus ikut ujian. Baik, Ibu Wali akan mengantarmu ke sana. Baik. Hari ini ujian masuk perguruan tinggi. Aku harus mengikuti ujian. Ibu Baptis akan mengantarmu ke sana. Baik. Ibu Baptis. Untunglah kau dan ayah ada di sini. Pada hari ujian, jika kau tidak ngebut menerobos 3 lampu merah, aku pasti ketinggalan. Dan transplantasi ginjal bulan lalu, jika kau tidak menemukan donor yang cocok, aku mungkin dalam bahaya. Sayangku, kita telah selamat dari bahaya besar dan akan ada banyak berkah di masa depan. Sekarang, setiap kali aku memikirkan anggota keluarga Shen, ketakutan oleh bangkai babi, ketakutan setengah mati, aku merasa lucu sekali. Apakah ini akan berhasil? Ini dibuat khusus, boneka yang sangat realistis. Dan aku bahkan mengisinya dengan daging babi. Tapi, apakah ini benar-benar perlu? Ini bisa dianggap sebuah ujian bagi convocation. Jika mereka bisa menemukannya tepat waktu, maka itu membuktikan bahwa mereka masih peduli pada Xiaoruo. Tapi jika mereka benar-benar tidak menemukan, maka aku akan membawa Xiaoruo pergi, mengganti namanya, dan sejak saat itu, ia menangkap Gonde berdistrik Semenikten dengan keluarga Shen. Baik. Lalu aku akan membawa Xiaoruo pergi, memberinya nama baru, dan mulai sekarang tidak ada hubungan dengan keluarga Shen. Yue Ting, nonomu masih luar biasa. Tengok orang ini. Bukanlah tempat untuk sembarang orang untuk masuk. Ya, tidak seperti Shenruo itu, dia hanya pembawa sial. Keluarga Shen kita, aku tak tahu dosa apa yang Ketsu lakukan sampai melahirkan makhluk seperti itu. Orang ini sudah mati. Kamu sebaiknya bicara lebih sedikit. Dia memasukkan anakku ke penjara, menghancurkan karirnya untuk sisa hidupnya. Bahkan iparku, karena kematiannya, menjadi gila. Apa salahnya aku mengatakan beberapa kata tentang dia? Cukup.
pada acara yang penuh sukacita ini, jangan katakan hal-hal tidak menyenangkan seperti itu. Yue Ting, iparku dan Xiao Heng, mengapa mereka tidak datang? Ini adalah acara yang penuh sukacita. Jangan bicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Yue Ting, istri adikku dan Xiao Heng, kenapa mereka tidak datang? Oh, dia sudah beristirahat di rumah akhir-akhir ini, dan Xiao Heng tinggal di rumah untuk merawatnya. Semuanya, kompetisi kita akan segera dimulai. Sekarang mari kita sambut para kontestan. Shindu dan Xingwaning. Ayo, Nono. Ada apa dengan Chen Waning? Apakah dia terlalu takut untuk datang? Wajar jika takut. Lagi pula, Nono kita sangat luar biasa. Karena lawan tidak datang, bisakah kita langsung menyatakan Nono kita sebagai pemenang? Karena Chen Waning tidak datang, saya umumkan bahwa pemenang kompetisi ini adalah... Siapa bilang saya mengundurkan diri? Pemenang kompetisi ini adalah... Siapa bilang saya mundur? Beraninya kau muncul? Kenapa aku harus malu? Kaulah yang menindasiku di sekolah, menyebabkanku dirawat di rumah sakit, dengan luka parah yang hampir membuatku tidak bisa berkompetisi. Kau! Cukup. Kalian berdua direkrut secara khusus ke Institut Qinglan. Ini sudah cukup menunjukkan potensi kalian. Saya berharap bahwa dalam kompetisi ini, kalian dapat menunjukkan kemampuan sejati kalian membungkam para skeptis dan meyakinkan penonton. Tapi jika kalian takut, kalian bisa pergi sekarang. Aku bisa ikut kompetisi. Aku juga bisa. Kalau begitu, saya nyatakan kompetisi dimulai. Aku selesai. Aku sudah selesai menulis. Nokin sangat hebat. Masalah yang begitu sulit. Dan dia benar-benar menyelesaikannya dalam waktu yang singkat. Minggu ini Dekan memuji Noa-Noa kita. Mengatakan dia seorang jenius langka. Itu sudah jelas. Waktunya habis. Juri silakan maju untuk memberi nilai. Pendekatan untuk memecahkan masalah ini sangat inovatif. Saya belum melihat orang muda yang begitu berbakat dalam waktu yang lama. Bagaimana dia bisa tahu persamaan ini? Aku pasti memenangkan kompetisi ini. Pendekatan pemecahan masalah ini, kenapa begitu mirip dengan punya Shenhua? Jelas Shenhua mengirimkan makalah lebih dulu. Mungkinkah dia menjiplak dari Shenhua? Sangat mungkin. Masalah ini sangat sulit. Pasti dia takut malu karena tidak menulisnya, sehingga dia menggunakan cara-cara curang ini. Pantas saja, dia hanya masuk Qinglan dengan mengandalkan koneksi. Tidak heran, bukankah karena koneksi? Dia bisa masuk Qinglan?
Aku tidak menyangka Chen Waning begitu hebat memecahkan masalah yang sulit itu. Tapi untungnya aku sudah membaca catatan lama Shenruo sebelumnya. Pendekatan pemecahan masalahnya cukup untuk membuatku menang. Waning masuk Qinglan berdasarkan kemampuannya sendiri. Di tempat kompetisi, dengan banyak mata yang mengawasi, dia menjawab semuanya sendiri. Fakta ada di depan kita. Ini jelas-jelas plagiarisme. Nilai yang sedikit lebih rendah bukan masalah besar, tapi menyontek. Itu memalukan. Ini masalah karakter. Qinglan, dari mana mereka mendapatkan orang seperti itu? Sungguh mengecewakan banyak orang. Hei, jangan bertengkar. Meskipun keduanya memiliki pendekatan pemecahan masalah yang sangat mirip, namun ini adalah inovasi berdasarkan rumus tetap yang telah dilakukan. Jadi, ini bukan berarti plagiarisme. Dekan Zhou, apa yang harus kita lakukan sekarang? Nuano kami begitu hebat, dan kami tidak bisa menerima hasil seri. Benar, kami tidak akan menerima hasil seri. Lalu berdasarkan situasi ini, saya pikir lebih baik memberi mereka pertandingan tambahan. Bagaimana pendapat Anda? Baik-baik. Kalau begitu, baiklah. Dewan juri setelah berdiskusi, secara bulat memutuskan untuk menentukan pemenang melalui pertanyaan tambahan. Para juri setelah berdiskusi dengan suara bulat memutuskan untuk menggunakan metode pertanyaan tambahan untuk menentukan pemenang kompetisi. Ini benar-benar tidak perlu. Pemenangnya seharusnya jelas Nuano kita. Baik. Kalau begitu, saya sendiri yang akan menetapkan pertanyaannya. Baik. Sekarang sesi jawaban dimulai. Bukankah ini persamaan yang disebutkan Shenruo dalam email kepada Dekan Zhou? Kakakku tersayang, kali ini kau benar-benar telah membantuku besar. Aku selesai menulis. Chen Waning ini, mungkinkah dia tahu dia tidak bisa menandingi Shenruo, lalu bermalas-malasan? Benar. Dia yang masuk melalui koneksi dan jalur belakang. Bagaimana mungkin dia dengan mudah menyelesaikan soal ini yang bahkan lebih sulit dari yang sebelumnya? Aku juga sudah selesai menulis. Silakan minggir dan tunggu para juri memberi skor. Aku juga sudah selesai. Tolong minggir kalian berdua. Tunggu para juri maju dan memberi nilai. Chen Waning, saya sarankan kau mengaku kalah lebih awal untuk menghindari mempermalukan diri sendiri di sini. Kalah dari jenius, seperti Nono milik keluarga kami, bukanlah aib. Yang harus mengaku kalah adalah Shenruo. Kau yang punya koneksi. Kau masih berani membantah sekarang. Apa memang kau harus menimbulkan masalah di Universitas Qinglan dan dikeluarkan agak puas? Siapa yang akan dikeluarkan? Masih belum pasti. Seseorang yang bahkan menyembunyikan wajah mereka tidak mungkin orang baik. Xiaoruo, Shenruo, kau tidak mati. ini benar-benar mustahil. Apa yang terjadi? Melihat dari reaksimu, apakah aku terlihat seperti seseorang yang kau kenal? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi? Mereka pasti mengira saya orang lain. Apakah kamu benar-benar bukan Shenruo? Tuan Shen, Anda pasti sudah lupa. Putri kandung Anda sendiri. Karena kelalaian Anda, tubuhnya telah sepenuhnya dimakan belatung. Jadi bagaimana mungkin bisa muncul di depan Anda? Benar. Kakakku Shenruo sudah mati.
Kamu tidak bisa menjadi Shen Ruo. Kamu bukan Shen Ruo. Sama sekali bukan Shen Ruo. Belatung apa? Nonai, apa yang dia katakan? Bukankah Xiaoruo meninggal karena sakit? Kelalaian yang disebutkan tadi? Apa yang terjadi? Meskipun Xiaoruo biasanya ada kekanak-kanikan, dia tetap bagaimanapun anak dari keluarga Shen kita. Xiaoruo adalah putri kandungmu. Bagaimana kau memperlakukannya? Yang bagaimana sebenarnya Xiaoruo meninggal? Apa yang sebenarnya terjadi? Kami membawa Nuo dalam perjalanan wisuda. Itu adalah kelalaian kami. Kami tidak menemukan tepat waktu bahwa Xiaoruo telah meninggal. Apa yang kau katakan? Kau terlalu ceroboh. Xiaoruo adalah putri kandungmu sendiri. Hal-hal ini nanti akan kujelaskan padamu, oke? Tuan Shen, jika saya tidak salah, tubuh putri Anda seharusnya masih terbaring di kamar mayat. Jika Anda ingin melihatnya, masih belum terlambat. Apa? Apa yang kau katakan? Tubuh Xiaoruo belum dikremasi. Bukankah dia sudah mati selama beberapa bulan? Peramal mengatakan, kita tidak bisa membawa tubuh Xiaoruo kembali. Jika tidak, keluarga Shen kita akan mendapat kesialan. Apakah kamu benar-benar ayah kandung Xiaoruo? Bagaimana engkau bisa memperlakukannya seperti ini? Apakah kau benar-benar ayah kandung Xiaoruo? Bagaimana engkau bisa memperlakukannya seperti ini? Cukup. Hasil dari babak penentuan sekarang dapat diumumkan. Sebelum itu, saya ingin mahasiswa Shen Noa mengajukan pertanyaan. Bagaimana kau bisa menggunakan rumus ini untuk memecahkan masalah ini? Tentu saja, karena itu adalah solusi yang paling nyaman. Rumus ini disebutkan dalam surat dari Shen Ruo dan Dekan Zhou. Tidak ada masalah sama sekali dengan itu. Pemenang seharusnya adalah Nuo kita, kan? Tak ada diragukan lagi. Pastilah Nuo kita yang menang. Saya umumkan bahwa pemenang kompetisi ini adalah mahasiswa Chen Wanning. Apa? Chen Wanning hanya menulis 3,5 baris. Bagaimana bisa dia menang? Jadi ini benar-benar kasus favoritisme. Dengan terbuka. Ini melanggar hukum. Saya akui bahwa saya memiliki motif egois dan saya minta maaf kepada semua orang. Bagaimana bisa Dekan Zhou melakukan ini? Dalam kompetisi tingkat ini, bagaimana bisa ada kecurangan terang-terangan? Saya juga ingin minta maaf kepada mahasiswa Chen Wanning. Saya juga ingin meminta maaf kepada teman sekelas Chen Wanning. Kau tidak perlu minta maaf kepada Chen Wanning hanya karena kebenaran terungkap. Ini sungguh keterlaluan. Sepertinya latar belakang Chen Wanning sangat kuat. Jadi begitu. Ini adalah aib bagi dunia akademis. Untuk membuat akademisi Qinglan meminta maaf di depan umum. Latar belakang ini, kalau dipikirkan saja menakutkan. Aku ingin keluar dari Qinglan. Dengan orang seperti dia, menindas kita. Kami dari latar belakang rendah tidak akan pernah punya kesempatan untuk mengubah hidup kami. Aib. Aib. Pertanyaan ini, Shen Noa, dia sudah tahu bahwa Orang yang dilindungi Dekan Zhou adalah Shen Nuo. Bagaimana mungkin? Bukankah pemenangnya Chen Wanning? Dekan Zhou, apa yang sebenarnya kau katakan? Nuo, cepat jelaskan kepada semua orang. Biarkan aku menjelaskan. Beberapa tahun lalu, Shantou dan aku berkorespondensi dan mendiskusikan pertanyaan ini. Dan sekarang, pendekatan Shen Nuo dalam menyelesaikan pertanyaan ini sama dengan solusi awal dulu dari aku. Maksudmu, Nono sudah tahu pertanyaan ini sebelumnya? Tepat sekali. Kalau begitu, bagaimana dia masih kalah kompetisi? Karena jawaban ini salah. Apa? Bagaimana mungkin? Dalam surat itu, Dekan Zhou jelas, dan dengan percaya diri membanggakan hasil penelitiannya. Dia adalah akademisi Qinglan. Bagaimana bisa membuat kesalahan? Shen Nuo, apa kau lupa
Dulu saat kita berkorespondensi, orang yang dengan jelas menunjukkan bahwa solusi ini salah adalah kamu. Tunjukkan dengan jelas bahwa pendekatan pemecahan masalah ini salah dan orang itu adalah kamu. Awalnya kita setuju untuk berbagi pendekatan pemecahan masalahnya denganku di komunikasi musim berikutnya, tetapi kemudian untuk beberapa alasan komunikasi ini tiba-tiba terputus. Dia, kamu menetapkan masalah ini sebagai pertanyaan tambahan. Di kompetisi ini hanya untuk mendapatkan jawaban terbaik. Baik. Saat itu aku tidak membalasmu dengan segera, karena aku kembali dan berpikir lama, dan aku menemukan caramu yang paling benar. Begitukah? Benar, ya. Aku berpikir lama, dan aku selalu merasa bahwa ini adalah yang paling cocok cara untuk menyelesaikan masalah. Sungguh begitu? Tentu saja, ini adalah apa yang kamu teliti seumur hidupmu. Masa bisa salah? Saat itu aku terlalu percaya diri. Shenna, kau telah mengecewakanku terlalu dalam. Dekan Zhou ini, apa maksudmu sebenarnya? Apa kesalahan Nuo-Nuo? Tentu saja itu sanjungan yang bumerang. Tipe orang yang paling dibenci Dekan Zhou seumur hidupnya. Ya, alasan Dekan Zhou sangat menghargai Shen Nuo adalah karena Shen Nuo pada makalah yang diterbitkan Dekan Zhou mengajukan keraguan. Baru beberapa tahun, bagaimana Shen Nuo berubah? Apa yang kau tahu? Ini Nuo-Nuo kami, sopan santun, dan tidak ingin mempermalukan Dekan Zhou di depan umum. Ini adalah Nuo-Nuo kami. Nuo-Nuo sopan santun dan tidak ingin mempermalukan Dekan Zhou di depan umum. Tapi Anda tidak bisa hanya karena ini menyatakan Chen Wanning sebagai pemenang. Ya, hasil ini. Kau is not right. Chen Wanning menang karena dia menulis jawaban yang benar. Bagaimana mungkin dia hanya menulis 2 atau 3 baris? Bagaimana itu bisa menjadi jawaban yang benar? Semakin sulit masalahnya, semakin sederhana solusinya cenderung. Ini yang kau katakan padaku. Dulu, kau lupa. Kau menggunakan jawaban yang dulu kau tolak untuk memecahkan masalah, namun kau tidak tahu apa-apa tentang apa yang kau katakan sebelumnya. Kakak senior, apakah kau benar-benar memverifikasi identitas asli dari siswa yang berdiri di hadapanmu ini? Mungkin saja surat ini tidak ditulis olehnya sama sekali. Jika bukan aku, lalu apakah itu kau? Aku mahasiswa Wanning mengajukan pertanyaan yang masuk akal. Mahasiswa Shen Nuo, kau sangat gelisah. Mungkin kau merasa bersalah. Siapa yang bersalah? Aku tidak sama sekali. Dekan Zhou sudah berkata, orang yang telah berkorespondensi dengannya adalah Shen Nuo kita. Bagaimana mungkin ada kesalahan? Sejauh yang aku tahu, Tuan Shen, kau memiliki putri sulung lainnya, bernama Shen Ruo. Ruo yang berarti anggun, yang unggul dalam studi sejak muda, terutama pandai dalam penelitian, dan telah memenangkan banyak penghargaan. Unggul dalam studi sejak kecil, sangat pandai dalam penelitian ilmiah, dan telah memenangkan banyak penghargaan. Jangan bicara omong kosong. Ya, tentang urusan keluarga Shen kami, bagaimana Anda tahu? Tuan Shen, Anda pasti lupa. Ya, sayalah yang memberikan kepada Anda hasil otopsi yang dilakukan oleh putri sulung Anda. Informasinya, tentu saja saya tahu. Jadi maksud Anda bahwa Shen Ruo yang berkomunikasi dengan saya saat itu adalah putri sulung Anda? Hei, Tuan Shen, apa sebenarnya yang terjadi? Saat itu, Anda juga dengan tegas mengatakan kepada saya bahwa Shen Ruo adalah yang berkomunikasi dengan saya dan kemudian mengganti namanya menjadi Shen Nuo. Nah, Anda sendiri juga pada saat itu mengakuinya secara pribadi. Ini Nuo-Nuo, benar-benar Nuo-Nuo. Saya khawatir Shen Nuo bukanlah Shen Ruo. Kakak, mengenai masalah hari ini, saya harap Anda bisa memberikan penjelasan kepada Wanning. Baik, tentu saja. Untuk memastikan keadilan kompetisi kita, panel peninjau gabungan kita akan menyusun soal bersama-sama. 3 hari lagi, di depan kamera langsung, kita akan mengadakan kompetisi resmi.
Bagaimana menurut Anda? Siswi Shen Noah, ada pertanyaan? Saya tidak masalah. Baik, sudah diputuskan. Ayah, apakah Chen Wanning itu benar-benar Shen Ruo? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Hari itu, kami melihat mayatnya dengan mata kepala sendiri. Bahkan jika Hua Tuo hidup kembali, tidak mungkin mengubah tumpukan daging busuk menjadi orang hidup. Tapi mata dan alisnya mirip dengan Shen Ruo, sangat mirip. Lalu kenapa kalau mirip? Kalau ingin tahu, mudah saja. Mari kita lihat, maka kita akan tahu. Ayo pergi. Mudah ditebak. Ayo kita periksa. Ayo. Ayah, yang mana Shen Ruo di sini? Terlalu jauh. Juga tidak jelas. Akhirnya ingat bawa pulang Putri. Kamu mengendap-endap seperti itu, ingin menakut-nakuti orang? Dr. Forensik Bai, menakuti orang bisa mematikan. Jika hatimu bersih, kau nanyakan takut hantu. Nah, Dr. Forensik Bai, apakah ini benar-benar putriku? tertulis di sini. Tapi untuk berjaga-jaga, mari kita konfirmasi. Sudah kamu konfirmasi? Sudah. Cepat, tutupi dengan kain. Benar-benar tidak mau konfirmasi lagi? Kalau salah, Tidak akan salah. Ini putriku, Shen Ruo. kalau begitu, tanda tangan di sini dan bawa dia pergi. Ini, semuanya sudah selesai. Terima kasih, Bibi. Dengan ini, aku bisa memutuskan hubungan dengan keluarga Shen sepenuhnya. Mau gue cari waktu untuk mendaftarkan rumah tanggamu di bawah namaku. Mimpi saja. Ayah, Ya, dengar itu? Dia panggil aku ayah. Kamu hanya ayah angkat. Apa yang kamu banggakan? Hei, ayah angkat lebih baik darimu, Bibi. Apa salahnya jadi bibi? Seorang anak perempuan harus tinggal dengan ibunya agar bahagia. Apa yang kau tahu? Dulu, aku biarkan Wanning kembali ke keluarga Shen. Berpikir bahwa karena mereka orang tua kandungnya, dalam perawatan mereka, dia tidak akan khawatir soal sandang pangan dan tidak masih bersanggung keluhan. Tapi siapa sangka, aku sendiri yang mendorong Wanningku ke dalam lubang neraka seperti ini. Kalau aku tahu dari awal, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk menghentikan mereka mengambilmu. Apa yang bisa kau lakukan? Beri yang kaya dan berpengaruh. Orang tua sepertimu tidak bisa melawan mereka. Bibi, Ayah, jangan bahas masa lalu lagi. Apa kau yakin keluarga Shen tidak akan tahu? Jangan khawatir, mereka tidak sabar untuk segera mengkremasi jenazah. Tanpa meliriknya pun. Bahkan tidak mau melihatnya. Hanya dengan catatan Shen Ruo, sulit mengalahkan Chen Wanning. Aku harus mencari cara lain. Hey, siapa ini yang mengganggu adik kecil kita? Kakak, ada angin apa kau kesini? Ku dengar hari ini kremasi Shen Ruo, jadi aku khusus datang untuk merayakan denganmu. Apa, kau tidak menyambutku? Orang ini bisa aku manfaatkan. Mana mungkin, Kakak? Hanya saja... Apa hanya saja? Hanya saja, Kakak. Aku khawatir kau akan kecewa. Kecewa? Apa maksudmu? Shen Ruo tidak mati. Apa katamu? Kakak, apa kau belum dengar? Ada seseorang bernama Chen Wanning yang sangat mirip dengan Shen Ruo
Hanya dengan membuat Shen Xiao percaya bahwa Chen Wanning adalah Shen Ruo, dia bisa membantuku menghentikan Chen Wanning dari mengikuti kompetisi. Ceh, hanya kemiripan saja. Aku juga dengar dari orang tuaku, Shen Ruo akan segera dikremasi. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Tepat sekali, aku juga tidak percaya. Tapi mereka berdua sangat mirip. Seberapa miripnya? Baik dari postur, penampilan, maupun temperamen. Bahkan cara bicara mereka, aku tidak bilang 10 dari 10. Setidaknya 9,5 dari 10. Jika ada kesempatan, aku ingin menyelidiki sendiri latar belakang Chen Wanning ini. Bagus. Aku akan segera menemui Chen Wanning ini. Mengingat kebencian Shen Xiao terhadap Shen Ruo, Chen Wanning, kau lebih baik berdoa untuk keberuntungan. Berdasarkan kebencian Shen Xiao terhadap Shen Ruo, Chen Wanning, kau harus mengurus dirimu sendiri. Ayah Anda bisa tenang. Saya akan kembali setelah kompetisi. Baiklah. Shen Ruo, benar-benar kau. Kau salah orang. Berhenti berpura-pura. Kau yang bikin aku ditangkap, biarpun kau jadi abu, aku masih bisa mengenalimu. Biarkan aku katakan lagi. Kau salah orang. Namaku Chen Wanning. Jika kau tidak percaya, periksa KTP-ku. Kau masih berpura-pura. Benar-benar takdir Tuhan. Kau jatuh ke tanganku. Aku tak ada waktu untuk kegilaanmu. Kau berani memukulku? Hari ini aku akan menghabisimu. Sudah selarut ini, di mana Chen Wanning? Mungkinkah dia mundur? Dia pasti berpikir bahwa dia tidak bisa menandingi Nuo-Nuo kita. Jadi dia terlalu takut untuk datang. Di depan Nuo-Nuo kita, yang begitu menonjol, pelariannya di menit terakhir adalah hal yang normal. Hei para juri, dia masih belum tiba. Bukankah seharusnya kita batalkan kualifikasi kompetisinya? Waktunya hampir habis. Kenapa Wanning belum datang? Chen Wanning, tempat pertama hari ini harus milikku. Dekan, waktunya hampir habis. Haruskah kita terus menunggu? Mari kita lanjutkan sesuai prosedur. Ya, saya menyatakan kompetisi ini dimulai. Para peserta silakan menjawab. Hei, Chen Tua, apakah Wanning menghubungimu? Dia baru saja meneleponku, jadi dia seharusnya sudah tiba di Jinglan sekarang. Ah, dia masih belum datang. Nada teleponnya tidak bisa dihubungi. Astaga, Wanning dalam masalah. Sial, Wanning dalam masalah. Apa yang kau lakukan? Ini ilegal. Itu kejahatan. Jika kau punya nyali, kirim. Aku kembali. Apa yang kau inginkan? Apa kau tidak bisa melihat? Aku akan membunuhmu. Jika kau ada yang ingin dikatakan, katakan dengan baik. Katakan dengan baik. Saat kau mengirimku, ke penjara dulu. Kenapa kau tidak bicara baik-baik? Bukan aku. Sungguh bukan aku. Kau salah orang. Aku sungguh bukan Shen Ruo yang kau sebut. Masih keras kepala meski ajal sudah dekat. Aku sungguh bukan orang yang kau maksud. Jika kau tidak percaya, lihat KTP-ku. KTP-ku ada di tas. Aku sungguh bukan... Kau sungguh bukan Shen Ruo. Meskipun aku masih belum bisa menjawab banyak pertanyaan, dalam pertandingan tanpa lawan, bagaimana aku bisa kalah? Meskipun masih banyak pertanyaan yang tidak bisa kujawab, dengan tidak ada lawan dalam kompetisi, bagaimana aku bisa kalah? Ini tidak mungkin. Kamu adalah Shen Ruo. Tunggu. Kamu diambang kematian? Jadi pergilah beritahu Raja Neraka. Apakah kau tidak berpikir bahwa Shen Ruo memasukkanmu ke penjara? Saya punya bukti di ponsel yang bisa membuktikan ketidakbersalahannya. Mengapa aku harus percaya apa yang kamu katakan? Baik itu benar atau salah, kamu akan tahu sekilas.
Bagaimana mungkin dia melakukannya? Kamu benar-benar Shenrua? Saya ingin mengirimkan makalah saya. Chen Wanning ini, bahkan bayangannya pun belum muncul. Pertemuan Nuo kita sudah aman, kan? Sekarang, meskipun jatuh dari langit, hanya 10 menit tersisa, 5 Minute pasti membalikan keadaan. Sungguh disayangkan. Awalnya, Nuo kita ingin bersaing dengannya dengan baik, tapi siapa sangka dia begitu pengecut dan bahkan tidak berani datang sebelum kompetisi dimulai. Tepat. Mungkin karena tahu dia tidak bisa menang, dia bersembunyi dan menangis lebih awal. Jangan terlalu sombong terlalu awal. Jangan terlalu sombong dulu. Nah, pada titik ini, kau masih keras kepala? Kau pikir kau mampu? Biarkan Chen Wanning muncul dari tanah sekarang dan jawab pertanyaan-pertanyaan itu. Dekan, haruskah kita umumkan hasil kompetisi? Ya, Mengingat Chen Wanning tidak menghadiri kompetisi ini, Dewan Juri dengan suara bulat memutuskan. Tunggu. Chen Wanning, bagaimana kau di sini? Lalu menurutmu di mana aku seharusnya? Para guru sekalian, bolehkah saya menjawab pertanyaan sekarang? ya, Ayo, Wanning. Dengan sisa waktu hanya 10 menit. Berapa banyak pertanyaan yang bisa dia jawab? Ya, dia hanya berjuang sia-sia. Ini hanya untuk mencari perhatian. Bahkan jika dia kalah, dia bisa bilang dia sudah mencoba. Chen Wanning, tunggu saja. Kali ini aku pasti akan menang. Chen Wanning, tunggu saja. Aku pasti menang kali ini. Waktu habis. Peserta berhenti menjawab. Aku bilang, apa perlu menilai kertas ujian? Umumkan saja hasilnya. Ya, kita sudah duduk di sini begitu lama, sangat melelahkan. Jadi tidak perlu buang waktu. Sekarang aku umumkan pemenang kompetisi ini adalah Chen Wanning. Apa? Ini adalah lembar jawaban kedua kontestan. Jika siapapun yang hadir memiliki keberatan terhadap hasil evaluasi, Anda dapat mengajukannya kapan saja. Chen Wanning tampaknya memang lebih unggul. Shenhua salah menjawab banyak soal. Hampir tidak lulus. Kindaru ini, bukankah dia juara nasional tahun ini? Karena bagaimana levelnya begitu rendah? Ya, mungkinkah ada kesalahan? Ini memang sebuah kesalahan. Juara nasionalnya adalah saudara perempuannya, Shenrua. Juara nasional itu kakak perempuannya, Shenrua. Halo, Pak Wali Kota. Apa yang terjadi di sini? Dua kandidat, Shenrua dan Shenhua. Nama mereka sangat mirip. Kami ceroboh, salah mengira Ruo sebagai Nuo. Sehingga kekacauan ini terjadi. Namun jika surat penerimaan salah, mengapa belum Universitas Tsinghua dan Peking mengirim seseorang untuk membatalkan kualifikasi penerimaan Nuo-Nuo? Surat penerimaan dari Tsinghua dan Universitas Peking atas nama Shenrua. Selain itu, Shenhua datang ke Qinglan dan tidak melapor ke Universitas Tsinghua dan Peking. Kesalahan ini kami tidak menyadari tepat waktu. Tunggu, Shinjaku meninggal sehari sebelum ujian. Dia tidak pernah memasuki ruang ujian. Bagaimana mungkin dia menjadi juara nasional? Tepat. Ahli forensik telah memverifikasi. Waktu kematian kakakku adalah sehari sebelum ujian. Itu aneh. Mungkinkah orang yang sudah mati bisa bangun dan mengikuti ujian? Nama kedua orang ini sangat mirip. Mungkinkah Tsinghua dan Universitas Peking salah mengirim surat? Ya, pasti itu kesalahan mereka.
Juara nasional hanya bisa nuo-nuo kita. Untuk memverifikasi situasi, kami membentuk tim investigasi khusus. Kami mengumpulkan semua rekaman pengawas ruang ujian dan juga melakukan analisis tulisan tangan pada kertas ujian. Ini benar-benar mustahil. Semuanya lihat, nama di kertas ujian Chen Wanning adalah Shen Ruo. Dia adalah Shen Ruo. Chen Wanning adalah Shen Ruo. Mustahil. Chen Wanning adalah Shen Ruo. Tidak mungkin. Chen Wanning, berhentilah bermain trik di sini. Shen Ruo sudah menjadi abu. Aku yang bermain trik? Kamu yang mengatakan kepada sepupu bahwa aku adalah Shen Ruo dan menghasutnya untuk menculikku sebelum pertandingan. Berhentilah memfitnahku di sini. Aku sama sekali tidak. Jika bukan karena ayah angkatku yang mengetahuinya tepat waktu, aku sudah akan menjadi korban di bawah pentungan besi Shen Xiao. Persis seperti yang kau inginkan, kan? Shenhua, teman sekelas. Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Nuo-nuo, cepatlah bicara. Kenapa dia bicara omong kosong di sini? Kemana perginya kakakmu Shen Xiao? Pasti karena kau tidak bisa mengalahkan nuo-nuo, jadi kau mengarang kata-kata seperti itu untuk memfitnahnya. Nakna kita tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Bahkan saat ini, Shen Hong, kamu masih melindungi adikmu. Dia adalah kakakku. Melindungiku adalah hal yang wajar. Aku menyarankanmu untuk mengatakan yang sebenarnya segera. Siapa sebenarnya dirimu? Bukankah engkau setiap hari berharap bahwa aku adalah adikmu? Baiklah, aku akan mengabulkannya untukmu. Aku adalah Shen Ruo. Tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Shen Ruo jelas sudah dikremasi. Aku bisa hidup damai seumur hidup sebagai Chen Wanning. Kamu keluarga Shen lah yang bersikeras mendorongku ke tepi kematian. Apa sebenarnya semua ini? Ku dengar, Shen Ruo adalah putri kandung keluarga Shen. Noado ini adalah putri angkat. Aku juga dengar itu. Dulu Shen Ruo meninggal di keluarga Shen, tetangga yang mencium bau busuk, lalu menelepon polisi. Saat mereka tahu, mayatnya sudah membusuk. Keluarga ini hanya berpihak pada putri angkat. Setia, ini benar-benar kembali dengan kemenangan. Kembali untuk mencari keadilan. Aku bisa membuktikan bahwa dia adalah Shen Ruo. Saya bisa membuktikan dia adalah Shen Ruo. Semuanya, lihatlah dengan saksama. Ini adalah laporan tes paternitas Chen Wanning dan Tuan Shen, yang di dalamnya tertulis dengan jelas bahwa mereka adalah ayah dan anak kandung. Ini tidak mungkin. Shen Ruo, benar-benar Shen Ruo. Tapi kau jelas-jelas sudah busuk dan hancur. Atau mungkin kau sudah dikirim dan sudah menjadi abu. Tuan Shen, bukankah kau semakin tua dan rabun hingga kau tidak bisa mengenali putri kandungmu sendiri? Saya menderita gagal ginjal parah sejak kecil. Pada hari sebelum ujian masuk perguruan tinggi, saya pingsan di rumah. Ayah saya, ayah angkat saya, yang menelepon dan tidak mendapat jawaban, tahu ada yang tidak beres, dan menemukan saya bersama ibu baptis saya. Untungnya ditemukan tepat waktu. Saya berhasil melewati ujian masuk perguruan tinggi dan menjalani operasi transplantasi ginjal. Begitulah saya nyari selamat. Jika kau tidak mati, lalu siapa mayat yang dikremasi 3 hari lalu? Itu sama sekali bukan manusia. Itu hanya diisi dengan daging babi, sebuah boneka. Apa? Itu hanya boneka palsu yang diisi daging babi. Apa? Kak, bagaimana kau bisa melakukan ini? Ibu dan ayah sudah memperlakukanmu dengan baik. Bagaimana kau bisa menipu mereka? Berhenti berpura-pura baik dan singkirkan wajah munafikmu. Jika saja kau lebih sering melihatku saat itu, kau seharusnya menyadari bahwa itu bukanlah aku sama sekali. Yue Ting, apakah engkau benar-benar tidak pergi memastikan apakah orang itu adalah Xiao Ruo atau bukan? Ya Yue Ting, bagaimanapun juga, Jamam adalah putrimu sendiri. Bagaimana kau bisa begitu ceroboh? Ini benar-benar bukan salahku. Saat itu mayatnya sudah sangat membusuk. Bagaimana aku bisa memastikannya? Bukannya kau tidak bisa memastikan, tetapi di lubuk hatimu kau merasa aku sama sekali tidak penting. Haha, bagaimanapun juga, Xiao Ruo masih hidup adalah hal yang baik. Kedua putri diterima di Qinglan, jadi keluarga Shen mendapat kebahagiaan ganda. Xiao Ruo, cepat pulang bersama ayahmu. Kapan aku setuju pulang bersamamu? Shen Ruo,
Jangan tidak tahu terima kasih saat diberi muka. Kakak, Paman dan Bibi sudah memaafkan kesalahanmu, jadi pergilah kembali bersama mereka. Shenro, dulu kau mengacaukan keluarga Shen menjadi kacau. Dan kami sudah memaafkannya, jadi kenapa sekarang kau bersikap sombong? Orang yang mengacaukan keluarga Shen menjadi kacau sebelumnya adalah orang lain. Orang yang menyebabkan kekacauan sebelumnya di keluarga Shen sebenarnya adalah orang lain. Kamu menyindir sesuatu. Apa maksudmu? Shenruo, jelaskan dirimu dengan jelas. Maksud saya adalah kejadian sebelumnya bukan saya yang melakukannya. Kalau bukan kamu, siapa? Maka kamu harus bertanya kepada keponakanmu dengan baik. Noah, apa maksudnya dengan mengatakan itu? Bicaralah. Kak, bagaimana kau bisa mengatakan hal-hal ini di depan kamera? Bukankah kau hanya berusaha menutupi kesalahanmu di masa lalu? Di depan seluruh negeri? Aku tahu, kau berasal dari keluarga miskin sejak kecil. Jadi, kau merasa dendam? Kau cemburu pada kami anak-anak keluarga Shen. Tapi kita semua adalah keluarga. Tidak peduli apapun, kesalahan apapun yang kau lakukan, kami bisa memaafkanmu. Kak, Xinghua ini benar-benar bengkok, sampai benar-benar menyakiti keluarganya sendiri. Tepat sekali. Orang seperti itu terlahir jahat. Keluarga Shen terlalu baik. Bahkan dalam situasi ini, mereka masih menerimanya. Kak, selama kau sungguh-sungguh meminta maaf, kami semua bisa memaafkanmu. Kak, selama kamu meminta maaf dengan tulus, kami semua bisa memaafkanmu. Shenruo, jangan keterlaluan. Noah memperlakukanmu dengan baik, tapi kamu masih mendorongnya. Sepertinya keputusanku sebelumnya untuk memutuskan hubungan denganmu sudah tepat. Bagaimana kamu bisa bicara pada orang tua? Seperti ini, kami membesarkanmu dengan sia-sia. Benar-benar celaka bagi keluarga. Bagaimana keluarga Shen kita bisa membesarkan anak perempuan durhaka sepertimu? Mengenai kejadian dengan sepupuku, jelas Shenhua yang melakukannya. Tapi kalian tanpa membedakan benar dan salah, menyalahkan semuanya padaku. Sebelumnya mengingat kebaikanmu dalam membesarkanku, aku takut setelah kalian tahu, kalian akan kecewa padanya, sedih, dan marah. Itulah mengapa aku diam dan tidak mengatakan apa-apa. Sekarang aku memberitahu kalian, hari ini, aku akan memutuskan hubungan dengan kalian sepenuhnya. Bagaimana mungkin? Nona sangat baik dan pengertian. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Shenruo, kamu sendiri yang melakukan kesalahan, tapi kamu masih mencoba menyalahkan Nuo. Apa kamu punya hati nurani? Kamu masih melakukan kesalahan dan masih tidak tahu bertobat. Orang sepertimu tidak pantas kembali ke keluarga Shen. Shenruo, kamu telah mempermalukan nama baik keluarga Shen sepenuhnya. Hari ini, di depan semua orang, aku akan memberimu pelajaran. Paman kedua, jangan sentuh Xiaoruo. Aku akan memberimu pelajaran yang pantas. Paman, jangan sentuh Xiaoruo. Siapa yang berani menyentuh putriku? Hei, ini putriku. Ibu Wali, minggir. Kenapa engkau di sini? Nak, kemarilah. Nak, kau lupa dulu bagaimana dia menipumu. Ibu dan ayah, kami salah paham pada Xiaoruo. Nah, kau sebaiknya jangan tertipu oleh Shenruo. Ini semua cerita sepihaknya. Bu, aku tidak tertipu. Dulu, aku juga mengira Shouja yang menipuku. Sampai aku melihat video itu. Video? Video apa? Nono, apa yang terjadi? Nono, ada apa?
Kau menyakiti anakku. Aku akan memukulmu sampai mati, bajingan. Meskipun keluargaku memperlakukanmu dengan baik, kau benar-benar melakukan hal seperti itu. Tidak, bukan. Tidak, bukan. Sena. Dosa apa yang keluarga Shen kami perbuat hingga harus mengadopsi orang yang tidak tahu berterima kasih? Sepertimu, hari ini aku harus memukulmu sampai mati. Kakak, tolong aku. Pergi. Aku tidak punya adik sepertimu. Bibi, aku tahu aku salah. Bajingan. Paman. Hari ini, aku harus mengajarimu pelajaran atas nama ayahmu. Cukup. Ini King Lan. Kau pulang untuk menyelesaikan urusan keluargamu. Aku tidak peduli. Tapi di sini kau harus mengikuti aturanku. Lagi pula, sekarang Shenhua masih anggota Xinglanku. Aku benar-benar tidak akan mengizinkan kamu membuat masalah di sini. Dekan Zhou, sampai sekarang kau masih berpikir bahwa Shenhua adalah orangnya yang kau cari dulu? Kau? Kata-kata ini, apa maksudmu? Anda? Apa maksud Anda dengan ini? Dekan Zhou, Anda telah ditipu. Teman pena yang Anda cari bukanlah Shenhua, melainkan Shenhua. Tetapi informasi sebelumnya tidak cocok. Dekan Zhou, demi mengangkat keluarga Shen, saya menipu Anda dan menyuruhnya masuk ke Qinglan. Apa? Xiaorua, sebelum dia ditemukan, dia selalu dipanggil Shenhua. Shenhua. Terus menggunakan namanya dan menolak mengembalikannya. Jadi kami terpaksa mengganti namanya menjadi Shenhua. Oleh karena itu, Anda tahu sejak awal bahwa orang yang saya cari adalah Xiaorua. Ini semua salahku. Saat itu saya hanya berpikir, lagi pula, Xiaorua sudah pergi, ada tempat kosong, jadi lebih baik memberikannya kepada Nuanua. Lagi pula, biarkan manfaatnya tetap dalam keluarga. Anda hanyalah dibutakan oleh keserakahan. Xiaorua, ini semua salah ayah. Ayah tidak baik. Ayah, biarkan aku meminta maaf padamu, oke? Jangan, saya tidak bisa menerimanya. Xiaorua, sebelumnya saya menzalimimu. Jadi tolong, maafkan aku. Ya, Xiaorua, lagi pula, kita semua keluarga. Keluarga? Saya tidak bisa menjadi keluarga dengan Shenhua. Menjadi sebuah keluarga, aku tidak bisa dengan Shenhua. Xiaorua, ini semua salahku. Jika engkau setuju untuk kembali ke keluarga Shen bersamaku, aku akan segera mengusir Shenhua dari rumah ini. Ayah, bagaimana kau bisa memperlakukanku seperti ini? Jangan panggil aku ayah. Aku bukan ayahmu. Xiaorua, dulu aku bodoh. Itu salahku. Pulanglah bersama kami. Mulai sekarang aku akan pasti menjagamu dengan baik dan tidak akan membiarkanmu menderita. Aku tidak peduli itu. Xiaorua, jangan bersikap seperti anak kecil. Kita adalah keluarga yang terikat oleh darah lebih kental dari air. Dalam sebuah keluarga, tidak ada dendam semalaman? Keluarga? Ayahku dan aku, bersama ibu angkatku, adalah keluarga yang sebenarnya. Tidak peduli apapun, mereka tidak memiliki hubungan darah. Denganmu,
Tidak seperti keluarga Shen kita. Hubungan darah. Dulu, aku naif berpikir bahwa ikatan darah adalah ikatan terkuat di dunia. Tapi kaulah yang mengajariku bahwa keluarga bisa dipilih. Dan kau tidak pantas menjadi keluargaku. Ayo ayah, ayo pergi. Ibu. Xiaoruo. Diam. Aku umumkan bahwa lembaga penelitian Qinglan mengusir Shenhua dan di masa depan tidak akan pernah mempekerjakannya lagi. Sudah berakhir? Sekarang semuanya sudah berakhir. Sudah berakhir. Sekarang sudah benar-benar berakhir. Kemana kita harus pergi sekarang? Tentu kayaknya kita pergi ke kantor polisi. Cepat transfer domisili Wanning kepadaku. Mulai sekarang, kamu adalah Chen Lu, anak perempuanku yang sah. Mimpi saja. Wanning, dengarkan ibu baptismu. Transfer domisili kepadaku. Ya tentu saja seorang anak perempuan seharusnya bersama ibunya. Aku akan memasak makanan enak untukmu. Bye. Dewa, apa denganmu? Kamu jelas-jelas mencoba merebut putriku. Transfer itu kepadaku. Apa maksudmu dengan rebut? Wanning sudah dekat denganku sejak kecil. Aku adalah ibu baptisnya. Tentu saja seorang anak perempuan lebih baik bersama ibunya. Aku bisa menemaninya setiap hari. Transfer saja kepadaku. Dengarkan aku. Transfer kepadaku. Transfer kepadaku. Astaga. Baiklah. Berhenti bertengkar kalian semua. Kalau menurutku, untuk kita bertiga, ayo langsung daftar di satu buku domisili. Dengan cara ini, tidak ada yang perlu bertengkar lagi. Ayo pergi.